terpercaya. Setelah 3 bulan mengalami kenaikan, harga beras di Kota Gorontalo berangsur turun. Tim SAR gabungan sempat kesulitan mengevakuasi seorang wisatawan asing asal Belanda yang terjatuh di kawasan wisata air terjun di Kabupaten Bone Bolango. Di Kabupaten Bone Bolango ada tempat yang indah untuk menikmati kopi sambil melihat matahari terbenam, tempatnya di Pantai Kurenai. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Harga bahan pokok di pasar tradisional Terong, Makassar, Sulawesi Selatan mulai kembali normal, salah satunya harga cabai. Harga cabai di pasar ini yang dulunya Rp30.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Selain itu, harga tomat Rp20.000 kini turun Rp15.000 per kilogram. Turunnya harga bahan pokok ini dipicu melimpahnya stok di pasaran dan belum adanya perayaan hari besar. Harga cabai sekarang 25. Dulu berapa harganya? Harganya dulu 30-an lebih. Itu turun ya? Iya, turun. Kalau tomat sendiri? Tomat sekarang 15. Dulu berapa harganya? 20-an lebih juga. Oh, berarti sekarang harga sudah turun? Iya, harga sudah turun. Apa alasannya sampai turun itu? Alasannya itu karena sudah banyak. Dulu kan kurang jadi mahal. Mungkin ada juga event-event, mungkin dia hari besar dia? Iya, ada. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden selama 4 tahun berhasil diwujudkan hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Menurut Amran Sulaiman, ini merupakan capaian besar dalam sektor pangan Indonesia. Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama semua pihak, mulai dari petani, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah. Presiden memberikan target 4 tahun untuk mencapai swasembada pangan, namun hanya dalam waktu 1 tahun, Indonesia mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dan alhamdulillah kita mampu, bukan saya, kita semua mampu mewujudkan swasembada pangan dari target 4 tahun dari Bapak Presiden. Insya Allah bisa 1 tahun tercapai, tahun ini tercapai. Tapi itu bukan kerja saya, kerja kita semua sebagai anak bangsa. Mulai akademisi, kemudian TNI, Polri, Kejaksaan, ikut bahu-membahu, Bulog, seluruh stakeholders. Oke. Sementara itu, Saudara, harga beras di tingkat pedagang pasar harian Kota Gorontalo kini mulai berangsur turun Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram dan per liter. Harga beras turun lantaran ketersediaan beras di Gorontalo kembali stabil. Setelah lebih dari 3 bulan mengalami kenaikan, harga beras di tingkat pedagang pasar harian Kota Gorontalo kini berangsur turun. Di Pasar Sentral Kota Gorontalo, harga beras mulai turun Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram dan per liter. Beras yang dijual hingga Rp14.000 per liter, kini kembali dijual Rp13.000 hingga Rp13.500 per liter. Sementara itu, beras yang harganya Rp800.000 per 50 kg, kini menjadi Rp750.000 per 50 kg. Pedagang bilang harga beras mulai turun sejak beberapa pekan terakhir lantaran ketersediaan beras yang mulai banyak dan mudah didapatkan. Harga beras sekarang agak turun sedikit lah, sekitaran 50.000 per karung kilonya. Ya. Kalau sekarang per karung biasa beli? Kalau sekarang beras yang bagus itu dia 750. Kalau kemarin itu sempat sampai 800. Sampai 800, ada kalanya 800 lebih. Sekarang lumayan turun sedikit. Kalau per liter atau per kilonya? Kalau per kilonya biasa sampai 17, sekarang sudah 16. Sekarang itu turunnya
antara 1.000 dengan 500 turunnya. Sampai Rp500 Ya. turun. Itu kenapa bisa sekarang sudah mulai bisa turun? Karena ini stok beras agak lumayan sudah ada. Pedagang berharap di bulan September ini harga beras di Gorontalo kembali stabil dan harga normal seperti sebelumnya demi menjaga daya beli masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Kita ke informasi lain, Saudara. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Gorontalo gelar aksi donor darah. Aksi ini menargetkan 150 kantong untuk menambah ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia. Sejumlah pegawai dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Gorontalo menyumbangkan darahnya saat aksi donor darah digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional. Kepala BPTD Gorontalo bilang donor darah kali ini melibatkan seluruh pegawai perhubungan se-Gorontalo, mulai dari pegawai bandara, KSOP, Dinas Perhubungan, pegawai pelabuhan, serta masyarakat umum. Aksi donor ini menargetkan 150 kantong darah. Arahan dari pimpinan kita dalam suasana efisiensi sekarang ini, kita mengadakan peringatan Hari Perhubungan Nasional ini secara sederhana, namun tidak mengurangi dari makna peringatan hari tersebut. Di Hari Perhubungan Nasional, seluruh pegawai perhubungan di Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi untuk masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Seorang wisatawan asing asal Belanda terjatuh di lokasi wisata air terjun di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran medan yang ekstrim. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, seorang wisatawan asal Belanda ditemukan tidak berdaya dengan kondisi patah tulang kaki akibat terjatuh di wisata air terjun Bone Bolango, Gorontalo. Kondisi medan yang sulit menghambat tim SAR Gabungan Gorontalo mengevakuasi korban. Seorang wisatawan asal Belanda yang sedang berwisata di wisata air terjun di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo diketahui terjatuh dan mengalami luka patah tulang kaki. Tim SAR Gabungan yang mendapat informasi berupaya mengevakuasi korban. Kondisi medan yang ekstrim membuat proses evakuasi berjalan dramatis. Bahkan proses evakuasi korban hingga menuju ke rumah sakit memakan waktu hingga 7 jam perjalanan. Pada saat pelaksanaan evakuasi memakan waktu cukup lama karena keadaan di medan sebenarnya cukup sulit dan korban mengalami patah tulang dan harus berhati-hati untuk melaksanakan evakuasi. Korban berangkat ke air terjun tersebut berjumlah dengan temannya 19 orang dan korban terpeleset dan jatuh ke air terjun tersebut dan mengalami patah tulang paha. Akibat kejadian ini, wisatawan diimbau agar lebih berhati-hati saat berwisata di alam bebas. Tim Liputan Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Direktorat Polairut Polda Maluku mengungkap kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar ilegal dan penyelundupan merkuri. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku ditangkap saat sedang melakukan penimbunan solar ilegal dan penyelundupan merkuri pada bulan Agustus 2025. Kabid Humas Polda Maluku bilang tersangka ditangkap dengan barang bukti solar oplosan sebanyak 5 ton dan 1 unit mobil tangki di Pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu.
Sementara tersangka penyelundupan merkuri ditangkap di Desa Liang, Kecamatan Salahutu dengan barang bukti merkuri sebanyak 350 kg yang dikemas di dalam botol air mineral serta satu longboat yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk membongkar pelaku lain yang terlibat. Tersangka satu orang atas nama inisial F R alias O. Jadi pelaku ini dia terancam dengan pasal 5554 Undang-Undang Migas, ancaman hukumannya penjara paling lama 6 tahun. Ada satu kasus illegal mining, yang mana kasus ini adalah LP limpahan dari Baharkam Polri kepada Ditpol Air Polda Maluku. Identitas pelaku atas nama N, inisialnya N. Dan untuk pasal yang dilanggar adalah 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan dan mineral batubara. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 200 gram dimusnahkan dengan dimasukkan ke dalam air dicampur deterjen. Barang bukti ini merupakan hasil penangkapan terhadap seorang perempuan dan seorang pria yang ditangkap di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kedua pelaku bertindak sebagai kurir dan pemilik sabu. Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman penjara paling rendah 5 tahun. Jadi paket itu narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, kurang lebih sekitar 20 gram. Kemudian ternyata pemiliknya ini adalah yang atas nama ET, AF ini adalah kurirnya untuk menyentuh daripada narkotika jenis sabu ini. Kemudian kita tindak lanjuti, kemudian segera kita lakukan penangkapan dan kemudian kita proses sampai dengan pemusnahan sekarang ini. Di Kabupaten Bone Bolango ada tempat yang indah untuk menikmati kopi sambil melihat matahari terbenam, tepatnya di Pantai Kurenai. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang ibu paruh baya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam sumur di area kebun miliknya. Korban meninggal akibat dianiaya anak kandungnya. Korban diduga terlebih dahulu dianiaya oleh anak kandungnya sebelum dibuang ke dalam sumur yang berada di kebun korban. Bahkan salah satu tetangga yang hendak menolong korban justru diserang oleh pelaku. Menurut keluarga, pelaku mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Polisi akhirnya dapat menemukan dan menangkap pelaku. Menurut polisi, sebelum kejadian, pelaku sempat dipasung namun terlepas hingga menyerang korban. Kini pelaku akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Dari pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah semua dan alhamdulillah tadi pagi itu pelaku sudah tertangkap, sudah diamankan. Jadi dalam waktu secepat mungkin dari pihak Polres akan membawa pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Modusnya apa nih Pak terkait pembunuhan? Kalau modusnya awalnya kan si pelaku ini TSK ini dipasung, diikat oleh pihak korban, keluarga korban bahwasanya ada indikasi diduga mengalami gangguan jiwa. Jadi pihak keluarga di Kontumere itu melakukan mengamankan pelaku dengan cara diikat 2 hari sebelum kejadian ini. Namun mereka tidak menjaga dengan baik, ternyata yang diduga ODGJ ini atau inisial LU terlepas dari ikatannya.
Saudara, warga di Merauke, Papua Selatan dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria dengan luka tusuk pada bagian tubuh. Korban ditemukan di rumahnya sendiri dengan luka tusuk oleh benda tajam. Sebelumnya, korban diketahui mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Menurut keluarga, korban ditemukan masih dalam kondisi bernyawa dan hendak dibawa ke rumah sakit. Namun, korban menolak hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian ini telah dilaporkan ke polisi dan jenazah korban terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit sebelum dimakamkan keluarga. Lambung itu ya, kanan itu ya? Lambung ya. Dia cuma minta air saja. Minta air. Sudah kita berikan dia air toh. Sudah sebatas itu saja. Sebatas kita berikan dia air, sudah dia bilang sama istirahat. Istirahat mau tidur ya. Nah, saya tahu sih kita itu dia tidur. Tapi dia bukan tidur itu lah tidur terus. Saudara, unit Jatantras Polrestabes Makassar menangkap 4 pelaku pencurian yang menjarah mesin ATM berisi uang ratusan juta saat kerusuhan di kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 29 Agustus 2025. Polisi turut mengamankan barang bukti mesin ATM yang dibuang pelaku. Keempat pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar. Penangkapan dilakukan setelah polisi mengidentifikasi salah satu pelaku yang kemudian melakukan pengembangan hingga menangkap 3 pelaku lainnya. Selain pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti mesin ATM Bank Sulselbar yang dibuang di sebuah kubangan yang berada di Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Para pelaku membongkar mesin ATM yang berisi uang senilai 320 juta rupiah dan dibagi ke para pelaku. Menurut polisi, pelaku bukan pengunjuk rasa, namun hanya berniat menjarah dengan membawa linggis dan gerinda. Kini polisi masih mengejar pelaku lain yang ikut menjarah saat unjuk rasa ricuh. Ya, hari ini ada tambahan ya, jadi yang melakukan pembongkaran ATM Bank Sulsel yang ada di DPRD Kota itu sudah ada yang tertangkap 4 orang. Ya. Sisa 10 orang lagi. Jadi total keseluruhannya memang sejauh ini berapa banyak? Ada 30. Itu di DPRD Kota Makassar itu. Ya. Di Kota Makassar kan ada ATM, ada ATM Sulsel itu. Ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar, mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya ATM? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dalam linggis. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjara. Jadi tidak ada demonstran hari itu. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Bagi Anda penikmat kopi, tidak ada salahnya menikmati kopi dengan pemandangan pantai pasir putih serta perbukitan yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Kopi yang dijual di tempat ini hanya menggunakan mobil klasik tahun 90-an. Di Pantai Kurenai, di Desa Botobarani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, ada sebuah tempat yang cocok untuk menyeruput kopi sambil menikmati keindahan alam. Dengan menggunakan mobil klasik tahun 90-an, pengelola menjajakan kopinya. Kedai dengan konsep menggunakan mobil klasik dan di alam terbuka membuat pengunjung makin betah menikmati kopi dengan suasana pantai pasir putih serta perbukitan. Menjelang petang, pengunjung dapat menikmati keindahan matahari terbenam. Namun sayang, kedai ini hanya buka mulai jam 4 sore hingga jam 8 malam. Pengunjung ini kita lebih random sih Kak. Kadang ada ya anak-anak muda sama pekerja kantoran juga. Kebetulan kita kan dapat idenya juga itu dari film Bang. Kebetulan ada film juga yang konsep filmnya ke arah yang begini, kedai kopi street. Jadi kita ambil tempatnya itu di pantai karena sesuai dengan arah konsepnya kita Bang. Pengunjung yang datang di tempat ini juga ramai dikunjungi kaum muda. Bahkan sejumlah pekerja kantoran juga datang ke tempat ini untuk melepas penat sambil menikmati kopi.
Lagi healing aja sih sama teman, karena kan emang capek pulang kerja, lagi enaknya cari tempat yang healing yang bagus gitu. Kebetulan di sini jadi suka pantai, kebetulan kita di sini. Iya, kemarin. Kalau suasananya di sini bagaimana? Bagus, adem, tempatnya juga lumayan bersih gitu. Sambil ngopi sama teman. Kalau nongkrong di kota mungkin kayak berisik begitu, banyak debu. Kan di pantai ini terbuka jadi lebih leluasa aja, lebih tenang pikiran dengerin suara ombak sama angin-angin pantai gitu. Jadi kita kesini itu lebih tepatnya untuk healing sih Kak. Liburan itu ya? Iya, benar. Di sini yang menarik apa sih? Lebih ke sunsetnya sih Kak. Suasana pantai, ngopi-ngopi santai juga bagus. Berarti sekalian ngopi juga. Iya. Iya. Ini yang pertama kali kemari atau gimana? Iya, pertama kali. Tanggapannya gimana kalau suasana di sini? Bagus. Apa dia beda dengan suasana di perkotaan? Suasana penat yang di perkotaan. Beda, sangat beda. Di tempat ini selain menyeruput nikmatnya kopi dan keindahan pantai pasir putih serta perbukitan, pengunjung juga dapat bersuah foto dengan latar belakang alam yang indah. Kris Kamisma, Agustiar Syafruddin, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.